selamat pagi sahabat Bina Mandiri. Alhamdulillah, seperti yang kita sampaikan tadi kita sudah dari restoran di Vakuna. Sekarang kita ke namanya Amano Bakery ya. Cuman dalamnya sebenarnya juga banyak yang Bakery and Bistro. Bakery and Bistro ya ternyata ya. Dan ini tuh rame banget, nggak ada sepinya ya. Ternyata di sini tuh ada sahabat Bina Mandiri yang jadi waitress di sini. Tadi pagi kita pas meeting sama manajemen, beliau masih gak nyadar kalau ada kita di sini. Giliran sudah kita selesai terus ngobrol sama manajemen, beliau baru mengerti bahwasannya ada kita di sini. Iya. Kita ngobrol-ngobrol ya sama beliau. Halo Mbak Sari, apa Halo, kabar? Bu Christine, kabar baik, alhamdulillah. Seneng banget ketemu di sini ya. Banget, nggak nyangka kemarin cuman ngelihat lewat Instagram kan. Lewat Zoom Pak ya. Kanaka, ya terus Ibu juga lewat Zoom. Terus tiba-tiba tadi ada HR nyamperin saya bilang ada orang dari Bina Mandiri. Oh ya excited, seneng disambangi. Betul. Ya kita cuma pengen make sure bahwasanya sahabat-sahabat Bina Mandiri yang kesini tuh baik-baik saja atau gimana atau Terima seperti kasih. apa gitu ya. Jadi Ya, kita Bu. biar tahu gimana Mbak Sari kesannya kerja di sini nih di Amano. Kesannya alhamdulillah udah jalan 6 bulan kan Bu. Dari awal sama HR Ana, nggak tahu kenapa awalnya kan sempat mau ditaruh di Mission Bay, tapi Ana insist saya ditaruh di sini. Ternyata memang di sini sibuk sekali, luar biasa. Weekday rame sama orang-orang dari perkantoran di seberang ini kan daerah perkantoran ya Bu. Weekend rame dengan orang-orang ya family, friends yang gathering, ya chill out gitu. Nggak ada sepinya, nggak ada matinya. Winter ini aja agak sepi, tapi dibanding sepinya Amano ini dibanding dengan venue lain itu mungkin masih ramenya venue lain ya. Ya ada plus minusnya ya Bu, capek 7 jam di venue ini compare to misalnya saya 7 jam di venue lain tuh capeknya 2 kali lipat karena 7 hours to keep on moving. Nggak ada diemnya. Ya nggak ada diemnya, ya ada gitu ya. aja gitu. Terus ya plusnya tipsnya tipsnya besar, ya lumayan lah gitu, kayak UMR di Indonesia. Wah, itu cuman tipsnya doang loh, sahabat Bina Iming-iming Mandiri. ya. Biar Kamu pada kalau pengen misalnya- kesini jadi saya iming-iming. Kamu kalau misalnya sehari gitu paling sedikit dapat tips berapa? Oh kita tipsnya diberikan dibagi per ya? bulan, Oh, iya I see. dibagi, Oh, oke. dibagi. Jadi nggak personal customer langsung. Dari Indonesia gitu ya? Ada sih yang langsung ke kita gitu karena feel happy dengan service kita. Tapi mostly mereka ngasih tip pada waktu pembayaran. Jadi di sistem itu mereka ditanya, Mau ngetip ya enggak? mau ngetip apa enggak, yes or no, terus berapa gitu. Nanti itu dikumpulkan Dikumpulin, 1 bulan dibagi. dibagi rata ya. Berarti besar juga padahal pegawainya Besar, banyak loh ya. padahal pegawainya segitu tuh banyak ya. ya. Awal-awal tuh saya kaget juga. Waduh, lumayan alhamdulillah lah untuk makan ya. lah. Bisa untuk bayar akomodasi 1 minggu. Di sini kan bayar rumahnya, bayar akomodasinya weekly. Berapa per week? Kalau saya dapat yang seminggu itu 500, tapi karena saya sharing jadi 250 New Zealand dollar. Oh, oke, kamu sharing sama teman. Sharing ya. Sharing jadi 250 per Week. minggu. Berarti ya, kalau per 1 week. bulan 1.000 ya. 1 bulan 1.000 ya. Oke. Gitu. Hah? Sama orang Indonesia? Enggak, sama orang Chile. Oh, Chilean, Chile. ya. Oke. Sama Terus orang Chile. kamu gimana adaptasinya sama orang-orang di sini ya? Maksudnya mungkin kan pegawai di sini tidak hanya orang Indonesia, mungkin ada beberapa tadi aku lihat ada yang dari China, ada yang dari dari mana? multicultural gitu. banget di sini. Iya betul. French, Jerman, Betul. Ceko, Republik Czech, India. Korea, India, Itali, macam-macam Chile. Oke. Ya, Itu gimana Macam-macam. kamu bisa adaptasinya? Apakah mereka support kamu atau gimana gitu? pertama kali memang agak berat, apalagi masih ada yang namanya
sedikit yang namanya rasis itu masih ada, apalagi ya? terhadap orang Asia ya. Cuman kembali lagi ke gimana kita Kita membawa benar-benar. diri, ya kita membuktikan bahwa kita datang sebagai pendatang, kita datang baik-baik, Baik-baik. kita kesini mau kerja, nggak mau Gimana-gimana. Iya gitu. Lama-lama akhirnya mereka tahu, they prove it kalau kita tuh bisa kerja, kita punya attitude. Lama-lama akhirnya ya takes time. By few months itu akhirnya mereka baik-baik sendiri ke kita gitu. Awalnya pasti nggak mudah dengan berbagai background culture betul. pasti. Dan orang Indonesia-nya Iya. waktu waitersnya cuma kamu ya. Iya, soalnya ada satu lagi Adit tapi dia shift siang. Jadi kalau pas pagi gini ya Indonesianya waitressnya cuma saya. Kamu aja, gitu, ya. oke. Pertama ya feel lonely, kayak kadang kalau ada pingin curhat yang pakai bahasa yang sama bingung juga mau cerita sama Sama siapa siapa. gitu. Awal-awal tuh adaptasi sempat culture shock juga. Oke. Tapi it's okay kok. Semua kalau kita niatnya baik, terus kita baik-baik juga, insya Allah pasti semuanya dilancarkan. Akhirnya Amin. sekarang semuanya baik-baik aja, lancar-lancar aja. Oke. Ya. Oke. Terus apa sih yang memotivasi Mbak Sari itu untuk kenapa waktu itu pilihnya ke New Zealand gitu? Kan waktu itu opportunity yang ada di kita juga banyak kan, nggak cuma New Zealand doang kan ya. Apa yang membuat kamu melatar belakangi kamu mau ke New Zealand tuh apa? Karena waktu itu yang posisi yang paling mendekati dengan profesi saya kayaknya di New Zealand ini. Lainnya kan soalnya posisinya kayaknya kurang match gitu. Itu satu. Kedua ya pingin nyoba, kan udah pernah dulu ke Middle East, udah pernah ke yang lain-lain, kali ini pingin nyoba ke New Zealand ya gitu. Menurut kamu gimana sih? bandingannya antara negara yang lain yang dulu-dulu kamu pernah sama di sini gitu? Memang living cost-nya tinggi, tapi masih worth it kok. Masih kembali lagi ke gaya hidup kita. Kalau kita masak sendiri, belanja terus masak sendiri, bisa manage uang, pasti cukup. Memang living cost-nya tinggi. Orang lokal pun mengakui itu. Tapi ya itu tadi kembali ke gimana gaya hidup kita. Kalau mau makan luar tiap hari ya pasti nggak cukup. Betul. Ya, tapi kalau kita bisa manage uang, terus ya itu tadi masak, ya pasti cukup gitu. Terus akomodasi juga memang mahal, apalagi per 2023 ini harga properti termasuk sewa tuh Tinggi. naik ya. Untung saya masih kebagian yang akhir-akhir 2022. Begitu 2023 saya lihat, waduh tambah Naik. mahal, tambah naik ya. Ya itu pokoknya mesti pinter-pinter manage uang aja. Insya Allah masih cukup kok, masih bisa mengcover. Kalau dibandingin negara-negara yang sebelumnya? Dibanding negara-negara yang sebelumnya, advantage-nya di New Zealand ini, kalau di negara lain kan paling kita kerja, terus dapat gaji, selesai udah nggak kerja, biasanya udah selesai gitu aja, the end of the story. Di New Zealand ini termasuk kita maksudnya punya future, dalam arti kalau kita tertarik untuk PR, Betul. itu bisa. Jadi kalau memang thinking to live for long term, for Karir. punya future untuk karir di New Zealand, kayaknya memang lebih bagus dibanding negara lain, karena mereka juga memberikan kesempatan kalau kita mau apply PR Betul. gitu. Kalau PR kan Advantage-nya. udah fasilitinya Ya, juga udah beda ya, ya. bisa bawa keluarga, Iya betul. bisa bawa anak, Ya, dapat gitu fasilitas backup dari government juga, kayak gitu. gitu ya. Betah nggak sih kamu di sini? Ya plus minus kok. Bukan nggak betah ya. Kalau ada orang bilang kan nggak betah tapi butuh. Betul. Tapi ya betah juga, dalam arti kalau di sini niatnya memang cari duit, di sini memang tempatnya ya Bu. Tapi kalau di sini, kalau cari tempat yang untuk masih kepingin having fun, memang it's a bit boring, karena Auckland ini jam 5 tuh semua Udah udah sepi tutup ya, kecuali restoran, bar gitu malam. Tapi kok toko-toko gitu udah tutup jam 5, it's a bit boring Iya, gitu iya, loh. iya. Oke. Tapi yang menyenangkan, kalau teman-teman yang lain, saya sih belum ya Bu ya.
mereka udah pada jalan ke Iya, ke Christchurch kemana, indah banget ya Hobbiton ya, Iya, kalau nggak betul. salah itu yang tempat syutingnya Hobbit, benar. Hobbit ya, Benar. ya. Cuma saya belum ke sana sih. Lord of the Ring Ya, juga Lord kan of the di sini Ring itu. semua. Itu sih kalau misalnya kesini kepengen juga pas libur pengen explore New Zealand ya bisa, itu juga advantage-nya. Ya. Rencananya mau berapa lama di sini? Atau mau Rencananya setahun aja sih- pulang gitu? Atau balik lagi ke mana? Nanggung, Bu. Gitu ya. Iya, at least sampai kontrak habis, tapi insya Allah ya extend lah. Oh, gitu Kalau ya. memang dari pihak Safor Group juga berkenan dan sayanya juga srek ya extend lah. Gitu ya. Ya nggak usah. Karena banyak sahabat Bina Mandiri yang di Christchurch pun di mana-mana pun kalau ditanya mau berapa lama di sini, waduh Bu masih mau di sini terus Bu gitu. Oh gitu ya, mereka betah juga. Oh Banyak ya, yang mau alhamdulillah pulang lah gitu ya. katanya gitu. Iya iya. Ya kalau memang niatnya cari kerja memang ya di sini oke lah gitu. Cuannya banyak katanya. Cuannya Nana. banyak, bisa lah ya. Ini kembali lagi ke masing-masing ya Bu. Betul. Bisa lah sebulan itu 28 sampai 30 nabung. Iya. Nabung ya itu ya. Iya. Oh, Masya Allah. Asal ya itu Bu. Ya harus pinter-pinter kan. Pinter-pinter Ya, nggak mungkin nabung, kita mau ya. boros mau kayak gimana Ya, tapi ya. nggak selalu ya. Tapi setidaknya 25-20 Kurang lah lebih lah. minim ya. Karena kan kalau pas kayak winter gitu sepi berarti kan working hour kita less juga. Kalau Ya. sepi kan pasti sama manajer it's quiet so you can clock out gitu. Oke. Ya. Oh, I see. Tapi ada guarantee 30 jam kan Bu. Oh iya betul. Jadi mereka mau kerja ya, berapapun kamu dikasih ya, 30 jam minimum gitu. Paling nggak kan ada regulasi yang membuat kalian tidak yang merasa apa ya less gitu ya. Iya, seperti iya. itu. Terus Jaminan 30 jam. Tadi kalau misalnya ngomong-ngomong tentang biaya hidup tadi, kalau untuk apa namanya itu apa makan gitu sebulan kamu habis berapa kalau misalnya kamu Makan masak sebulan. sendiri? Tapi Kurang masak lebihnya sendiri aja. ya, Bu, Iya, ya? iya. Kan awal-awal tuh pasti pengeluaran banyak karena kan pasti beli bumbu-bumbu, tapi bumbu kan nggak tiap bulan Betul, belinya. betul. Awal tuh saya pasti yang beli yang namanya oyster sauce, garam, gula, pokoknya gitu-gitu Iya, iya, lah betul, Bu. betul. Itu ya lumayan awal-awal itu cukup besar gitu. Maksudnya rata-rata dalam satu bulan Iya, tuh kamu tapi biaya kalau hidup kamu. sudah normal ya Bu, Ah. 1 bulan ya. Ya kalau saya nyetok kayak sosis, daging cincang, ayam gitu sebulan ya. Untuk sendiri kan Bu, Iya, iya ya. betul. Itu 100 sampai 150 satu Oh. bulan. Iya. Ngirit ya. Ngirit Masya ya. Allah. Ngirit. Soalnya kan kalau kita kerja kita di rumah makannya 1 kali. Ya, di sini dikasih makan Di sini lagi. dikasih breakfast aja sih. Tergantung kalau morning shift ya saya breakfast. Kalau kayak temen yang masuk PM shift, maksudnya dapat yang dinner. sore, mereka dapatnya dinner kan gitu. Jadi ya makan saya kalau kayak hari gini makan ya dinner aja nanti gitu. Di rumah. Iya ya saya masak kayak kemarin saya masak soto gitu. Jadi ya yang ngirit lah Bu, ayam 4 kan bisa buat 2 hari Iya, betul. gitu ya, Dimasukin freezer ya, gitu dimasukin ya. freezer gitu. Terus nanti apa besok masak karena pulang kerja capek kan nggak masak yang terlalu berat-berat, paling ya telur sama apa gitu. Ya kurlek dia 100 sampai 150 lah Bu. Wah. Itu baru bahan-bahan masakan Betul. ya Bu. Belum kalau misalnya kita mau beli susu, jus Ya. gitu. Ya kurang lebih segitu sih Bu. Kak, sorry, kalau boleh tahu sudah berkeluarga Mbak Sari? Sudah. Oh sudah, berarti Ya. punya putra? atau- Ada, Oh, ada. itu sini ditinggal ya? Iya ditinggal. Oh, Masya Allah. Demi. Oh, demi Ya. mereka. Oh tidak mereka, demi anak saja. Tidak mereka. Ah, gitu Kan ya. sudah hidup masing-masing Iya, iya, iya. ya. Anaknya berapa kalau 1 boleh tahu? Bu. Oh, oke. Ya. Usia berapa sekarang? 15. Oh, ya. nanti kalau sudah biar diajak ke sini keren ya, langsung sekolah Mudah-mudahan di sini. ya. Planningnya sih gitu Sekolah sih di Bu. sini gitu kan. Ya, lebih, dia kan sekarang lebih juga ini- bisa lebih meningkatkan kualitasnya dia ya. Ya, soalnya kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama dia gitu, mau nggak? Ya mau aja. Cuman dia kan baru masuk senior high. Jadi saya tawarin nanti aja mah kalau udah lulus senior high. Kebetulan saya dengar-dengar di sini ada
sekolah Gratis. flying school yang bagus katanya gitu ya, insya Allah kalau dananya mencukupi Amin. ya. Kan gratis Masian kalau untuk SMA. Beasiswa sih. Kalau flying school Oh. kan nggak gratis Masih- ya. oh iya. High Oh, high schoolnya schoolnya ya, yang bayar. iya. Misalnya PR itu kalau sudah di atas 18 nggak boleh ikut. Iya, iya. Sebelum 18 harus masuk. Masuk. Ya, nanti ini dia lulus SMA 17 sih, nggak tahu Kalau masih bisa apa sebelum enggak. lulus, Sebelum lulus ya. sebelum Pak, lulus ya. harus masuk. Udah pindah sini ya, Iya. Pak. Ya, we'll see lah nanti. Kan kita hanya bisa berencana Iya nanti betul. gimana. Ya kebetulan anak-anak kita kan ngirim juga peternakan kan yang ke New Zealand ya. Anak-anak kita yang di ada Hamilton, terus ada di apa namanya Manggakino, itu bawa anak istrinya dibawa Oh semua. ya? Jadi Setelah berapa lama itu, Bu? Mereka mereka di sini? 4 tahun. Oh. Jadi anak istrinya ada bahkan ada yang melahirkan di sini. Oh, iya. Udah gitu terus kemarin ada yang hamil segala macem gitu dan anaknya tuh aku lihat tuh enjoy semua. Terus katanya enak sekolah, enak di sini, dia bilang di gitu. sini Kita ya. udah nggak pengen Anak-anaknya balik pun lagi. betah ya. Iya, anak-anak katanya dan mereka juga belajar bahasa Kiwi ya. Iya, Les iya. dan terlepas dari tetaplah mereka bisa bahasa Indonesia, mereka bisa bahasa Jawa gitu tetap. Jadi aku pikir kok aku melihat bahwasanya anak-anak juga enjoy gitu. Jadi nggak hanya Iya. orang tuanya. Iya. Karena kalau dia bawa keluarga kan berarti istrinya pun juga bisa kerja, dia pun juga bekerja. Iya, betul, betul. Harapanmu apa sih kalau kamu kesini tuh harapan kamu apa sih? Harapan ya bisa saving as much as I can, Bu. Itu kan targetnya. Kenapa? Gini, saya berani ke New Zealand meskipun to be honest jauh downgraded. Yap. Di Indonesia dulu waktu saya flight attendant, saya kan senior cabin crew. Terus waktu di hotel saya sudah level manager, supervisor. To be honest kesini benar-benar start from zero as a waitress. Terus juga apa ya? Dan saya tuh harus benar-benar mengalahkan ego saya yang kalau mungkin my colleague itu mereka nggak ngerti background saya. Jadi mereka tuh kadang ya awal-awal tuh ya itu tadi ada yang diskriminasi, Iya, dipikir betul. saya nggak bisa kerja Kerja atau apa. atau gini. Akhirnya ya saya buktikan itu. Jadi ya saya bela-belain mau sampai downgrade dulu, betul. ya demi karena ngelihat cuannya sih. Nah, kalau Indonesia mau apa Dapat ya yang level segini, mau supervisor, bisa pun manager pun belum nggak dapet worth ya. it ya Bu. Nggak betul sama capeknya ya. Dapat capeknya, apalagi kalau di hotel kan Pulangnya totalitas sampai ya Bu, malam-malam. ya 12 jam Betul. pernah loh saya di hotel. Betul. 14 jam kan di sini saya minta sama manajer saya ini biasa kerja minimum 9 jam di hotel kok aku cuman kamu kasih working hours 8 cuman 6, 7 tambah dong. Saya itu Jonathan tuh akhirnya ya ditambah, Oh, kadang oke. saya dikasih ekstra. Oh iya. Dikasih ekstra langsung sehari 11 jam. Saya bilang ya nggak gini juga, sehari langsung digeber 11 jam. Maksudnya 2 jam di sini, 2 jam cuma, tapi it's okay lah. Ya alhamdulillah main kuat-kuat aja. Ingat duitnya aja lah pokoknya gitu. Nanti kalau pas sudah masuk gitu cek Seneng terbayar ya? capeknya. Iya Bu. betul. Ya, Bisa itu senyum sih ya. motivasinya ya to be honest uang sih. Ya insya Allah nanti kedepannya karir juga ya Bu. Iya betul, Mudah-mudahan, betul, ya. betul. Karena aku lihat di Mudah-mudahan ada sini jenjang tuh, karir. maaf ya, bukan hanya orang New Zealand sendiri yang berkarir di sini. Seperti tadi yang manajemen yang kita temuin tuh, dia ada yang memang dari London ya, Jerman, terus udah gitu dari mana satunya? Italian, Estonia. Estonia gitu. Iya. Jadi mereka tuh apa ya, ngerasa memang dia bilang aku nyaman di sini karena Iya. mereka kesini tuh hanya untuk jalan-jalan doang, ternyata working holiday visa, tapi ternyata Iya, mereka iya. udah betah banget gitu Iya, di sini. iya, gitu. iya. Jadi sahabat Bina Mandiri bisa diketahui bahwasanya Iya. Mbak Sari ini memang dia sebagai pramugari dulunya dan beliau juga CV-nya juga ada beberapa jadi manajer restoran ya, Iya. atau di hotel maupun di restoran. Jadi beliau di sini pun mau downgrade dulu untuk Iya. meningkatkan karir beliau. Jadi maksudnya tidak ego yang egois yang
oh aku manajer, jadi aku kalau ke New Zealand juga jadi manajer juga. Nah, tidak begitu, tapi beliau mikirnya bahwasanya segala sesuatu tuh kan gak ada salahnya apabila kita mulai lagi dari bawah. Betul. Gitu. Kan semua itu pilihan ya Bu. Betul. Kalau kita mau kekeh di mementingkan posisi maunya jadi manajer terus. Tapi ya itu tadi kalau di Indonesia ya bicara fakta aja ya gajinya segitu-segitu aja. Kalau kita mau ngebut, mau cari Ya, di uang sini, ya ya. di luar, tapi harus memang mengalahkan ego, mesti ada Betul. pengorbanan yaitu tadi mulai dari bawah. Betul. Dan yaitu tadi seperti saya bilang awal-awal kan di sini kebanyakan masih muda-muda juga dan working holiday visa. Oh ya. Iya, jadi Oke. dealing with people yang masih young itu kadang apalagi kan beda kalau orang Asia kan Betul. culture-nya Iya, ini ya. betul. Kalau mereka kan pokoknya kalau orang Jawa bilang apa Bu digebrau ya, Iya, mau betul. lebih tua pun Betul. ini ya kita harus bisa menyesuaikan adaptasi gitu aja. Pokoknya mau mengalahkan ego, bisa bawa diri, be humble. Nanti lama-lama mereka juga ngeliat kok kalau kita bisa kerja, kita etos kerja gitu. Mereka akhirnya pasti respect ke kita. Oke. Dan di sini Safor Group, to be honest, it's a very good company. Iya. Ya, Oke. I'm so lucky becoming part of this company. HR-nya Ana itu baik sekali. She always make Joanna, sure. right? Ana Ana, Oh, Ana. HR yang tadi pagi tuh Bu. dari Polandia. Ya, Oh, I see. Oh iya iya iya. Polandia yang Joanna ya. itu operation manager. Oh, Ya, oke. ya. Oke. Ana is the HR. Dia selalu make sure Anak-anaknya, kalau semua orang yang teman-temannya. teman-teman dari internasional itu Baik-baik baik-baik aja. aja di sini Oh, ya. keren. Looking after us gitu. Apalagi ya nggak tahu ya mungkin apalagi ke saya waktu itu mungkin karena perempuan juga ya. Saya sempat 2 hari tinggal di rumahnya. Oh ya. Iya, soalnya waktu itu hostel sempat full waktu saya ke sini. Hostelnya full, akhirnya dia she let me stay Oh my god. ya at her house, at her flat gitu. So she's very nice, Ana gitu. Oh, Jadi oke. staff di sini juga baik-baik. Oke. Ya. Dia membuat kamu lebih betah lagi. Iya, di sini iya. Jadi membuat kita tuh kalau Lingkungan company kerjanya enak. ya kalau company itu merhatiin kita, looking after us itu kita juga pasti kepingin memberikan yang terbaik kan. Betul. Apa membalas dengan kontribusi yang Betul, betul. Wah, senang dengarnya ya, sahabat Bina Mandiri. Ya. Teman-teman yang ada di sini tuh semuanya happy, enjoy, nyaman gitu. Jadi kita pun ikut senang banget gitu. Iya, makanya dulu tuh dapat rekomendasi dari teman Bina Mandiri itu Oh, mungkin ya? sudah ya udah jalannya ya. Oh gitu. Dapat Iya. rekomendasi dari mana kalau boleh tahu? Waktu Oh iya ya, itu- tahu Bina Mandiri dari mana? Iya. Jadi kepo nih. Iya, jadi waktu itu- nah. Kenapa milih Bina Iya. Mandiri? Bagaimana prosesnya? Ya. Kok kepo nih jadinya. Iya, iya. Jadi dulu itu kan sebetulnya saya sama beberapa teman-teman tuh sebetulnya udah keterima untuk we were hired for tim itu loh World Cup Piala Oh, iya. Dunia. Waiter Iya. ya? Enggak, as a duty manager Bu Oh, oke. di Qatar. Oke. Nah, terus waktu itu kita menunggu kan, kok lama nggak berangkat-berangkat. Kita juga lewat agensi, tapi agensi lain kok lama nggak berangkat-berangkat. Terus terakhir-terakhir itu temen ada yang ngasih tahu while waiting yang ini. Iya, iya, betul. Waktu itu udah sempat agak resah gitu kan. Oh, iya, Kapan karena sih kalau berangkat lama, kok betul. kelamaan banget sih gitu. Terus temen tuh ada yang sharing info, guys kalau ada yang mungkin kepengen ke New Zealand gitu, siapa tahu gitu tertarik, ini ada Bina Mandiri. Terus saya kepoin IG-nya. Oke. Saya ngeliat, terus loh ada New Zealand waitress, yang cocok kan waitress. Kalau Ya, saya kan nggak betul. mungkin jadi chef. Di rumah sih masak tapi kan amatir gitu, ya udah waitress aja deh. Terus ya itu saya iseng-iseng saya telepon ke Bina Mandiri, dapat informasi, kirim CV, di follow up, ya itu Ya, oke. asal muasalnya dapat dari teman. Akhirnya karena milih New Zealand ini yang itu positif, udah sampai ukur seragam, akhirnya saya tolak. Saya lebih milih yang ini. Tapi teman-temannya berangkat. Teman-teman berangkat ya, dan saya sebetulnya berangkat juga. Udah fitting uniform, Wah.
wah bingung juga ini ya mau pilih yang mana. Tapi itu tadi saya kenapa milih New Zealand karena kalau di Middle East itu Seasonal cuman ya, karena iya, cuma waktu itu doang. cuman waktu itu doang gitu. Maksudnya untuk kedepannya future-nya mereka nggak ngasih kita fasilitas, maksudnya nggak ada opportunity untuk PR atau Iya. apa kayak gitu kan nggak ada Betul, di Qatar karena Middle East nggak ada. Iya, jadi akhirnya saya memutuskan milih ya ini sama Bina Mandiri. Oke. Dibantu Bu Yuni prosesnya step by step. Lancar, terus pengurusan visa waktu itu lewat Pak Agustinus kan gitu ya, sempat deg-degan prosesnya 1 bulan, di approve nggak ya gitu visanya. Saya bingung mau nolak yang Qatar nanti ini visanya kan masih belum ada jawaban. Betul. Terus pas yang sana udah fitting uniform, nggak selang nggak lama Pak Agustinus ngasih jawaban approve kok, udah tenang aja approve gitu. Akhirnya ya udah pas ini udah positif approve, yang sana saya tolak. Oh gitu. Ya, Kesannya gimana sih proses sama Bina Mandiri? Bu Yuni sabar banget ya, memberikan pelayanan yang baik, sabar banget. Maksudnya dokumen-dokumen itu kita diberi dituntun apa yang kurang ya, penjelasan apa yang kurang. Pak Agustinus juga gitu ngasih saran dokumen apa yang perlu, apa yang kurang gitu. Sejauh pada saat itu lancar-lancar aja Gitu ya. sih. Berapa lama prosesnya waktu itu? 1,5 bulan ya, Bu? Oh, 1,5 bulan Ya, ya. 1,5 bulan Nggak selama setengah, ya. nunggu yang sebelumnya ya? Enggak, iya. Yang sebelumnya tuh lama. Oh gitu ya. Lama, iya. Yang Qatar maksudnya, Bu. Iya, lama sampai ya itu di PHP sampai akhirnya kita udah mulai cari serep juga Oh, gitu. gitu ya. Oke. Iya. Kalau menurut kamu pelayanan Bina Mandiri dibanding mungkin ya Mbak pernah proses dengan perusahaan yang lain seperti apa? Mungkin ada saran atau mungkin seperti apa pelayanan kami segala macam kayak gitu. Baik kok, Bu Yuni sabar banget. Sabar banget Mbak Yuni sabar banget. Bahkan waktu kita mau berangkat itu di bandara di Jakarta kita selalu dipantau baik-baik Iya, betul. aja, lolos enggak di imigrasi, ada problem apa enggak, Oh, baik iya. kok ya. Cuman to be honest, waktu setelah kita di sini itu bukannya lupa kebaikan atau niat ini ya, awal-awal waktu kita datang itu nyari akomodasi itu Iya. untuk survive di sini mungkin nggak mudah. Iya. Di sini cari akomodasi itu susah loh, Bu, ya. Oke, iya. Mau kita jadi lebih mudah cari kerjaan daripada cari akomodasi. Mencari akomodasi di sini nih lewat aplikasi. Lalu misalnya kita suka gitu ya, mau udah ada uang di tangan kita gitu, ready bayar gitu, nggak bisa semudah itu. Kita harus ngisi link, apply, dan bisa di reject. Sorry, kamu nggak belum, sempat. iya kamu belum ini kita berikan kesempatan rumah itu ke orang lain. Jadi sempat waktu itu awal-awal di sini itu yang lebih bikin stressful sih, Bu. Gitu ya. Iya. Oke. Ya Soalnya- mungkin nanti itu akan jadi pertimbangan kita ya, sahabat Bina Mandiri. Iya, Jadi, itu saya kemarin bilang sama Ana mungkin nanti juga kita gimana juga caranya bisa. Iya, supaya ada betul. kerjasama sama. Iya. Soalnya Kalau itu- yang di Rashid memang mereka dibantu oleh jadi bukan kalau di Rashid mereka 1 minggu tuh dibantu oleh restorannya, tapi setelah itu mereka nyari sendiri gitu. Karena mungkin kalau di Rashid lebih mudah ya, karena mungkin lebih kota kecil, jadi sehingga mungkin akomodasi juga lebih Gitu banyak ya. gitu ya. Ya, Bu, Oke. di sini itu Iya. aja sih kendalanya. Makanya kemarin tuh jadi mungkin buat teman-teman nanti yang mungkin mau Mau ke datang, sini. kalau memang sudah ada punya kenalan di sini, ada baiknya ini sih minta tolong untuk Dibantu. dikipkan atau dibantu carikan Oke, gitu. ya nanti mungkin ini Iya. bisa jadi bahan pertimbangan kita ya. Jadi Iya. mungkin kita bisa sharing nomor Iya. sahabat-sahabat Bina Mandiri yang sudah ada di sini gitu Ya, ya. betul. Soalnya kemarin itu yang paling sampai to be honest itu saya sampai nangis, sampai pengen pulang. Susah banget Bu carinya Oh, gitu ya. ya.
terus dan apa sales properti di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan mereka yang ngejar-ngejar kita, ya. Kalau di sini kita yang ngejar-ngejar iya, dia. kita ngejar-ngejar mereka. Terus misalnya mereka yang nentukan, saya punya schedule untuk viewing unit hari ini jam segini. Nggak bisa ya udah. Nggak bisa ya udah, mereka nggak ini. Kalau di Indonesia kan mereka yang nelpon kita, bisanya kapan Mbak? Iya, hari kita apa? sesuaiin deh, Kita gitu. iya, di sini enggak. Kebalik ya. Iya, di sini tuh mereka tuh benar-benar ya yang jual mahal gitu. Jadi terus misalnya kita telat gitu ya, janjian jam 3 untuk viewing, itu nggak cuma kita, saingannya banyak. Iya. Sudah antri. Terus misalnya kita telat, ya udah next gitu. Oke. Next itu pun kalau unit itu masih available, kalau nggak pokoknya ya itu aja sih. Tapi nggak apa-apa, itu anggap aja it's a challenge. Ya gitu. namanya bertempat tinggal di suatu lingkungan yang baru, negara yang baru, pasti ada sesuatu yang kita juga harus bisa beradaptasi dengan sesuatu yang baru juga ya. Challenge Jadi lah. ya dibalik semua kemudahan pasti tidak mungkin kan. Maksudnya oke lah, namanya hidup kita pengennya semuanya easy everything gitu ya. Tapi kalau kesulitan itu kita buat itu menjadi sesuatu yang kemudahan, agar dimudahkan, mungkin orang lain lebih sulit dari itu kali ya. Mana itu akan menjadi lebih mudah buat kita gitu ya. Oke, baik, sekarang ada pesan-pesan nggak untuk sahabat Bina Mandiri kalau misalnya mereka pengen bekerja ke New Zealand, bekal mereka itu apa sih gitu ya? Bekal mereka apa sih gitu? Maksudnya apa sih yang mereka harus persiapin di sini gitu? Mungkin bahasa atau niat atau apa segala macam. Mungkin ada pesan, silakan Mbak Sari. Ya, buat teman-teman yang tertarik untuk kerja di New Zealand, mau itu di Auckland atau di Wellington atau di Christchurch atau mungkin di mana saja ya Bu, mau di negara orang, yang pasti yang pertama duit gitu. Karena di awal itu nanti kita untuk rumah akomodasi, kalau di Auckland ya Bu, ada kayak money bond gitu yang dibayar 4 weeks. Jadi misalnya kalau kayak saya 1 minggu saya bayar 250, jadi saya harus ngasih uang bond ya kayak deposit gitu. 1 juta. Enggak, 1.000 New Zealand dollar ya, 10 juta Iya, kalau betul. rupiah. Itu purlap. Nah, terus habis itu yang pasti uang. Terus di sini itu buka rekening bank nggak semudah di Indonesia yang kita datang hari ini langsung jadi rekening bank, nggak. Jadi terus saya dulu dan teman-teman juga itu baru gajian tuh after 3 weeks. Jadi be prepare untuk 3 minggu pertama itu kita jangan harap gajian dulu. Gajian nanti dirapel setelah kita 3 minggu setelah kita sudah punya urus NPWP rekening gitu ya. bank ya sama IRD itu jadi kayak tax number ya. Kayak KTP atau NPWP Betul. gitu ya. Jadi yang pasti siapkan secara materi, yang kedua siapkan secara mental, harus mentalnya harus siap untuk ketemu sama orang dari multicultural yang beda-beda, baik itu beda bahasa, beda mindset juga gitu. Terus bahasa pastinya, tapi nggak apa-apa kok, nggak usah kalau yang misalnya bahasa Inggrisnya merasa masih belum terlalu ini, that's fine gitu. Nanti pasti by the time practice di sini terlatih, mau nggak mau ngomong bahasa Inggris pasti bisa lancar. Gitu ya. Pokoknya niat, harus kuat mental. Ya nangis sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi ingat lagi niatnya ke sini memang untuk kerja. Tapi memang betul sih Bu, Gitu asal ya. ya itu tekad yang bulat, niatnya ke sini apa. Awal-awal pasti namanya nggak mungkin, namanya ke negara baru, tempat baru pasti nggak semudah itu. Tapi setelah itu enak kok, enjoy. Gitu ya. Iya. Oke, Pokoknya terakhir ingat Bu. duitnya aja. Oh iya, duitnya. Oke, terakhir Mbak Sari. Iya, Bu Kristi. Menurut kamu biaya yang di charge oleh Bina Mandiri itu worth it nggak sih gitu? Kalau kamu udah coba di sini gitu. Worth it
akhirnya kembali kalau emang kita sudah 2-3 bulan ya. Awalnya sih berat sih Bu, to be honest gitu. Karena waktu itu sebetulnya ada teman saya yang mau join juga, tapi itu saya nggak jadi karena dari segi biaya gitu. Tapi setelah kita 3 bulan semuanya kembali balik modal ya. Bahkan kalau teman-teman di Christchurch tuh dia bilangnya sebulan saya balik modal Bu gitu. Oh, di mana Bu? Di Christchurch. Oh iya, mereka kayaknya lebih besar nih. Model. Terus tadi yang di restoran apa pizza tadi dia di bilang Bivako. 2 bulan saya balik modal Iya, Bu, 2 gitu. bulan sih. 2 bulan balik modal ya. Sahabat Bina Mandiri. Jadi Jadi ya, intinya adalah mohon maaf ya kalau mungkin ada yang merasa aduh kok besar ya atau gimana biaya di Bina Mandiri. Biaya Bina Mandiri itu sebenarnya ngikutin dengan gajinya sahabat Bina Mandiri. Semakin besar gaji sahabat Bina Mandiri kan semakin besar juga biayanya karena salah satu biayanya itu adalah komponennya adalah 1 month salary. Jadi fee recruitment professional fee rekrutmen Bina Mandiri itu adalah 1 month salary gitu ya sahabat Bina Mandiri. Jadi kalau merasa kalian aduh kok kesulitan biaya atau segala macam ya because BIA is the company for the business ya, jadi bagaimanapun kami juga berhak untuk untung ya. Iya. Karena bagaimanapun seperti kita bisnis trip seperti ini pun juga kita pengen menggunakan biaya juga, melebarkan membuat banyak peluang lagi untuk sahabat Bina Mandiri. Tapi di satu sisi yang lain intinya adalah asal memang itu sudah pantas buat kami ya, I will not to take more gitu. Kita nggak akan ngambil lebih. Worth it kok akhirnya ya, kembali balik modal kok. Gitu ya, berarti udah nabung sekarang ya. Sudah Bu. Oke Mbak Sari, mungkin Bu itu Christy. yang bisa kita obrolin ya pada di sini udah sore sahabat Bina Mandiri. It is 4 o'clock ya, in the afternoon. Terima kasih banyak ya sahabat Bina Mandiri udah mengikutin kita. Terima kasih Mbak Sari waktunya. Good luck ya. Semoga habis ini sudah nggak ada lagi melo-melo ya, sekarang sudah mulai adaptasi, udah bisa tersenyum ya. Ya, siapa tahu ketemu dengan seseorang yang mungkin bisa menghibur kamu. Nggak Bu, lagi enjoy fokus ke kerja Gitu ya? aja ya. Oke, sekali lagi terima kasih sahabat Bina Mandiri. Kita ketemu di lain waktu. Kita tunggu kabar selanjutnya, job-job atau opportunity apa saja yang oleh-oleh dari kami di New Zealand dan negara yang lain. Terima kasih sekali lagi waktunya. Be smart worker for better future. Be smart worker dong. Be smart worker for better future. Say bye-bye. Say bye, sampai ketemu di New See you. Zealand. Dadah.